Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofania Duarman dengan NIM 210606183 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 11 yaitu metode dan distribusi sampling. Baiklah, pada metode dan distribusi sampling ini kita akan mempelajari tentang pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan populasi, proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dan dalil batas tengah. Yang pertama adalah sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dengan populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas adalah suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penarikan sampel. Nah, metode penarikan sampel ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sampel probabilitas atau probability sampling dan sampel non-probabilitas non-probability sampling. Nah, untuk metode penarikan sampel probabilitas ya, yang pertama adalah penarikan sampel acak sederhana, lalu penarikan sampel acak terstruktur, dan penarikan sampel cluster. Untuk sampel non-probabilitas, penarikan sampel sistematis, penarikan sampel kuarta, dan penarikan sampel purposive. Nah, untuk kita bahas yang pertama yaitu penarikan sampel acak sederhana. Penarikan ini merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dua cara sampel acak sederhana. Yang pertama yaitu sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana. Sistem ini sama dengan sistem arisan. Yang kedua menggunakan tabel acak, yaitu memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Selanjutnya penarikan sampel secara terstruktur, yaitu penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dan beberapa subkelompok yang disebut strata, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Nah, pada populasi tidak berserta terdapat 24 anggota, yaitu 5 bulat, 7 segitiga, dan 12 kotak. Pada proses pengambilan sampel secara langsung bisa terjadi salah satu dari tiga bentuk dan warna tidak terambil. Oleh sebab itu, metode stratifikasi dipergunakan untuk memperbaiki pendugaan ciri-ciri populasi dengan terlebih dahulu mengelompokkan populasi pada unsur yang sama untuk mendapatkan tingkat homogenitas yang tinggi di masing-masing kelompok atau strata. Dalam contoh ini, populasi dikelompokkan menjadi tiga strata, yaitu kelompok bulat dengan 5 anggota, segitiga dengan 7 anggota, dan kelompok kotak dengan 12 anggota. Untuk mengambil sampel dari masing-masing kelompok dapat menggunakan metode acak sederhana. Bagaimana menentukan jumlah sampel
pada metode terstruktur. Untuk menentukan jumlah sampel, terdapat dua cara, yaitu terstruktur proporsional dan terstruktur tidak proporsional. Penarikan contoh proporsional dikehendaki dengan adanya jumlah sampel yang proporsional setiap startumnya. Untuk menentukan sampel dari 24 anggota populasi akan diambil 10 sampel, maka jumlah sampel setiap stratumnya sebagai berikut. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa jumlah sampel setiap stratumnya didasarkan pada jumlah proporsi persentase setiap stratum terdapat jumlah totalnya. Penentuan jumlah sampel yang demikian dikenal dengan metode proportional started random sampling. Selain metode penarikan sampel terstruktur yang proporsional, juga ada yang non-proporsional. Metode non-proporsional digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi terstruktur, namun jumlahnya tidak atau kurang proporsional. Sebagai contoh, pada kasus di mana jumlah bulatnya hanya 1, jumlah kotaknya 4, dan jumlah segitiganya 19. Sehingga jumlah sampel per startumnya adalah seperti yang ada di sini. Pada serta bulat terlihat bahwa jumlah sampel adalah 0. Oleh sebab itu, dapat diambil kebijakan bahwa setiap serta harus terwakili, misalnya bulat 1 sampel, kotak 2 sampel, dan segitiga 7 sampel. Metode yang demikian dikenal dengan non-proportional stratified random sampling. Contoh memilih perusahaan di BI. Seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BI terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Nah, seperti pembahasan dari perusahaan yang di BI ini seperti yang ada di tabel PPT. Untuk mengetahui jumlah sampel setiap kelompoknya, maka harus diketahui terlebih dahulu proporsi setiap kelompok terhadap total perusahaan. Setelah mendapat nilai proporsinya, maka diketahui jumlah sampel dengan mengalihkan proporsi dengan jumlah sampel. Nah, ini merupakan skema eh, sampel cluster atau cluster sampling. Penarikan cluster adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit-unit yang kecil dari sebuah populasi yang relatif besar atau tersebar luas. Anggota dalam setiap cluster bersifat tidak homogen, berbeda dengan anggota dalam penarikan terstruktur. Anggota cluster mirip dengan anggota populasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Perbedaan antara populasi terserta dan cluster dalam penarikan sampel digambarkan seperti gambar yang ini. Selanjutnya, definisi penarikan sampel sistematis. Penarikan ini dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis dari besar hingga kecil atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota TK dari populasi dipilih sampel. Selanjutnya, penarikan sampel kuota atau quote sampling.
Pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah dan kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Selanjutnya, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua cara, yaitu convenience sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan peneliti. Dan yang kedua adalah judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, kita masuk ke dalam kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarik sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadi hubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Nah, ini merupakan contoh dari menghitung return on asset. Selanjutnya yaitu distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi adalah suatu distribusi dari dua atau lebih populasi. Maksud dari distribusi selisih adalah untuk membedakan karakteristik suatu populasi dengan populasi yang lainnya, apakah sama ataukah berbeda. Nah, skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Sebagaimana distribusi untuk nilai rata-rata dan proporsi, distribusi untuk selisih rata-rata dan proporsi juga mengikuti distribusi normal. Distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut. Untuk mencari nilai rata-rata, nah ini rumusnya sampai sedang nilai itu Z. Nah, selanjutnya yaitu faktor koreksi untuk populasi terbatas. Apa yang sudah dibahas baik pada distribusi sampel rata-rata dan proporsi maupun distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi sejauh ini didasarkan populasi yang berukuran sangat besar atau yang dikenal dengan populasi tidak terbatas. Namun, seringkali dalam kenyataan dapat dijumpai adanya populasi yang kecil atau terbatas. Apabila dibahas perusahaan yang bersifat non-monopoli, maka jumlah perusahaan tersebut sangat kecil seperti perusahaan pembangkit listrik hanya ada dua, yaitu Indonesia Power dan Ubhar. Perusahaan kereta api hanya satu, sedangkan industri televisi serta penerbangan hanya beberapa belas saja. Untuk populasi yang sifatnya terbatas, biasanya dengan jumlah sampel N kurang dari 5% populasi, maka perlu dibuat penyesuaian untuk standar deviasinya.
Selanjutnya yaitu dalil batas tengah atau central limit theorem. Nah, seperti sudah disajikan dalam bentuk grafik, poligon dan sebab sebelumnya, populasi terdistribusi secara normal. Begitu juga dengan distribusi sampel. Apabila dalam sampel kita mempunyai nilai rata-rata dan standar deviasi, maka nilai rata-rata akan terdistribusi secara normal yang dapat dinyatakan dengan rata-rata dengan yang ada di sini yang dapat diartikan bahwa nilai rata-rata terdistribusi secara normal dengan rata-rata dan varians. Mengapa kecenderungan sebuah distribusi menuju distribusi normal menjadi sangat penting? Hal ini didasarkan pada dalil batas tengah yang merupakan salah satu dalil yang penting yang menyatakan untuk populasi dengan rata-rata dan varians, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel dan ukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi, dan varians distribusi sampel sama dengan varians dibagi N. Dengan kata lain, untuk sampel berukuran besar dari populasi yang berasal dari distribusi apapun dapat didekati dengan distribusi probabilitas normal. Dengan demikian, apabila diketahui nilai rata-rata dan varian sampel, maka dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.